Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NIM 2008385. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mendeskripsikan tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Jasmani. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses, output, dan outcome dengan tema physical education. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu proses. Di physical education, proses yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, education through and of physical activity. Yang pertama itu adalah education through atau melalui pendidikan. Yang kedua yaitu physical activity, yaitu aktivitas fisik. Nah, kita yang melalui pendidikan terlebih dahulu akan saya jelaskan sedikit, yaitu tujuan pendidikan nasional, kompetensinya, yaitu ada 1. Personal, sosial, akademis, vokasi. Nah, di kompetensi ini pendidikan Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan suatu bangsa dengan melalui pendidikan. Di kompetensi ini siswa harus mempunyai kemampuan bersosialisasi, akademisnya cukup bagus. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya, yaitu melalui silabus dan RPP. Nah, RPP ini adalah rancangan pembelajaran. Jadi, ketika kita sebagai calon guru akan mengimplementasikan atau membuat suatu pembelajaran atau akan melakukan pembelajaran, kita harus terlebih dahulu membuat yang namanya RPP agar pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai tujuannya. Seperti itu. Nah, yang untuk kedua yaitu aktivitas fisik. Biasanya aktivitas fisik ini dipelajari di mata pelajaran PJOK. Aktivitas fisik ada terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah aktivitas permainan dan olahraga. Nah, di aktivitas permainan dan olahraga ini jelas siswa sekolah dasar pentingnya bermain dan olahraga. Bermain sambil olahraga itu akan lebih baik, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada aktivitas pengembangan. Nah, aktivitas pengembangan ini biasanya terjadi di luar mata pelajaran inti atau ekstrakurikuler, seperti itu. Nah, yang ketiga ada uji diri, yang keempat ada aktivitas ritmik, yang kelima ada aktivitas air. Nah, aktivitas air ini biasanya dilakukan di kolam renang di setiap 1 semester sekali atau 1 tahun sekali, seperti itu. Nah, yang keenam ada aktivitas di luar sekolah. Nah, aktivitas di luar sekolah ini biasanya dilakukan di outdoor atau di alam terbuka, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pendidikan kesehatan. Nah, kita sebagai calon guru sedikit banyaknya kita harus mengetahui tentang kesehatan anak, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu output. Output bagiannya adalah physical literasi atau literasi fisik. Nah, literasi fisik ini terbagi menjadi 3 bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang pertama ada yang namanya motivasi. Nah, motivasi ini apa? Yaitu motivasi pengetahuan pembelajaran seorang anak. Ketika anak diberi pengetahuan pembelajaran oleh seorang guru, nanti anak akan yang namanya termotivasi untuk melakukan aktivitas fisik, seperti itu. Nah, lanjut ke kompetensi. Nah, kompetensi fisik. Jadi si anak setelah mengetahui
pembelajaran fisik, anak akan yang melakukannya kompetensi. Jadi akan melakukan suatu gerakan-gerakan fisik seperti itu. Nah, yang terakhir, ketika anak sudah melakukan kompetensi fisik, nanti akan munculnya kepercayaan diri untuk selalu melakukan aktivitas fisik di sehari-harinya seperti itu. Nah, untuk yang outcome ini aktivitas untuk siswa yang lebih aktif untuk generasi yang lebih sehat. Jelas dari tadi mulai pengetahuan. Nah, yang terakhir adalah outcome. Nah, bagian dari pengertian outcome yaitu literasi for life atau aktivitas for life. Nah, di bagian ini aktivitas untuk siswa yang lebih aktif untuk generasi yang lebih sehat. Jelas dari pengertian sebelum-sebelumnya, dari saya jelaskan proses, dari yang kedua dan yang terakhir itu adalah tujuannya siswa itu bagaimana caranya harus lebih aktif dan lebih sehat dengan menggunakan literasi fisik ini, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.